Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam serial kajian Timur Tengah bagian keempat. Kali ini saya akan memenuhi janji saya di bagian keempat, di bagian ketiga itu. Saya kan sudah bilang saya akan memberitahukan bagaimana sih cara kita memverifikasi informasi atau data yang tersebar di media massa. Khusus terkait perang Suriah itu banyak sekali informasi yang hoax atau disinformasi gitu ya. Jadi seolah-olah itu laporan jurnalistik yang berimbang, tapi kalau dikritisi itu isinya sebenarnya memframing atau memutarbalikkan fakta. Nah, gimana cara kita memverifikasi info-info yang tersebar itu? Antara lain adalah dengan mewawancarai orang-orang yang berbeda. Jadi kan kalau di info-info yang tersebar soal Suriah, misalnya ada pembantaian yang dilakukan rezim Assad terhadap warga sipil, siapa informannya? Biasanya kemudian ketahuan bahwa informannya itu adalah kelompok-kelompok teror itu sendiri. Ya iyalah mereka ngomong gitu kan. Nah, kita perlu tanya kepada orang lain yang bukan anggota kelompok teror atau bukan anggota kelompok-kelompok yang memang secara sengaja angkat senjata memberontak kepada pemerintah. Misalnya nih, di Suriah itu kan ada mahasiswa Indonesia banyak. Ada KBRI, ya KBRI Indonesia di Damaskus itu nggak pernah tutup. Selama perang, Indonesia selalu setia menemani Suriah, mendampingi Suriah, tapi tentu saja tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia di Suriah. Nah, kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa Indonesia di Suriah yang sudah 11 tahun berada di sana. Kita dengarkan banyak informasi menarik, terutama misalnya bagaimana dia bisa kuliah di Suriah, dapat beasiswanya seperti apa, situasi di sana seperti apa, harga-harga makanan seperti apa, mahasiswa hidup kalau di sana perlu uang banyak atau tidak, dan seterusnya. Selamat menyaksikan. Kesempatan ini saya beruntung sekali bisa mengundang seorang mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Suriah yang bernama Mas Leon Fikyanto. Beliau ini aktif juga di media sosial, menceritakan kehidupannya sehari-hari di Suriah, dan kali ini saya juga akan mengajak Mas Leon untuk ngobrol-ngobrol santai saja sih sebenarnya mengenai bagaimana kehidupannya di sana. Selamat pagi waktu Indonesia nih Mas Leon. Di sana waktu apa tuh? Jam berapa sekarang? Selamat pagi Bu Dina Sulaiman. Terima kasih. Di sini jam 6 lewat atau jam setengah 7 kurang lebih. Ya, mungkin pertama silahkan Mas Leon ceritakan gimana kok bisa datang ke Suriah, beasiswanya bisa dapat dari mana. Kan ini juga pasti saya pikir banyak anak-anak muda Indonesia yang memang sedang mencari-cari beasiswa, ingin bisa sekolah di luar negeri. Mudah-mudahan informasi dari Mas Leon bisa bermanfaat buat mereka. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Dina Sulaiman atas waktu dan kesempatannya. Saya juga ikut bangga bisa bergabung ke podcast Bu Dina Sulaiman yang keempat kalau nggak salah, setelah kajian yang sebelumnya ada 1, 2, 3 mengenai Timur Tengah. Untuk mengenai beasiswa, alhamdulillah saya dapat di tahun 2011 kurang lebih. Setelah saya menempuh pendidikan selama 6 tahun di pesantren di Provinsi Lampung, yaitu di Kota Metro. Ketika itu saya masih di masa pengabdian di pesantren selama 1 tahun untuk mendapatkan syarat mendapatkan ijazah SMA akhir tahun kelas 6. Jadi diharuskan untuk mengabdi di pesantren selama setahun. Namun ketika itu alhamdulillah mendapat kesempatan, yaitu untuk ikut seleksi di Bandar Lampung. Ketika itu saya bersama sekitar 10 rekan-rekan di pesantren yang masih di pesantren bersama mengabdi, dan alhamdulillah dari 10 orang itu kurang lebih sekitar 4 yang berhasil, alhamdulillah. Dan saya dulu belum mengetahui posisi Suriah itu di mana, karena memang saya ingin sekali pergi ke Timur Tengah, yaitu Mesir ataupun Yaman. Namun alhamdulillah saya cukup bersyukur sekali bisa mendapatkan Suriah, karena memang Suriah merupakan permata atau intan yang masih banyak orang
atau sedikit orang yang mengetahui. Banyak orang yang tidak mengetahui. Bahkan dulu saya sebelum ke Suriah itu masih belum tahu di mana Suriah dan bagaimana sistem pendidikan di Suriah itu. Alhamdulillah setelah mengikuti seleksi mendapatkan kesempatan untuk belajar selama 4 tahun, yaitu jenjang S1 di Suriah, dan itu full beasiswa dari lembaga di Indonesia yang bergerak dalam bidang budaya, sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Di full memasuki termasuk pendidikan, SPP, tempat tinggal, buku-buku, serta SPP perkuliahan. Dan alhamdulillah ini untuk beasiswa pribadi saya. Yang kedua, di Suriah ada beasiswa penuh dari kampus, dan itu kerjasamanya oleh pihak Indonesia di bawah naungan PBNU ataupun partnernya adalah Alumni Syam Indonesia, yaitu organisasi para alumni yang lulus dari Suriah. Itu bekerja sama dengan PBNU dan Kemenak, juga dengan MOU-nya dengan kampus kami, yaitu Jamiah Biladus Syam atau Universitas Biladus Syam untuk S1-nya. Ada juga beasiswa-beasiswa yang lain seperti sistem pendidikan pesantren di Suriah yang jenjang pendidikannya lebih cepat, yaitu sekitar 2 atau 3 tahun. Itu juga di sini full beasiswa, Bu Dina, begitu. Oke, makasih Mas Leon atas penjelasannya. Kalau boleh nanya nih, mohon maaf kalau ini sensitif. Saya ingin memastikan saja pesantrennya Ahlus Sunnah ya, Mas Leon ya? Pesantren di Indonesianya, Bu ya? Iya, betul. Ya, pesantren saya backgroundnya, latar belakangnya berideologi Ahlus Sunnah, dan untuk nginduknya itu di bawah PBNU, dan kebetulan kiai saya itu almarhum, baru meninggal sekitar 3 bulan yang lalu, merupakan ketua pengurus wilayah NU di Kota Metro, yaitu ketua tanfiziyahnya. Terus ketika belajar di Suriah, pelajarannya pelajaran agama kan? Maksudnya ini Mas Leon di program studi agama Islam? Betul. Saya pribadi di studi Syariah wal Qanun. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya? Syariah wal Qanun. Cuman di sini kita juga belajar sistem perundang-undangan lokalnya, Bu ya. Jadi kayak ada undang-undang ini kita pelajari tentang pernikahan. Jadi ada Qanun Madaninya di Suriah yang itu dibandingkan dengan Ahwal Syakhsiyah atau perundang-undangan Islam. Berarti memang di Indonesia kayak IAIN gitu? Ya, IAIN benar. Kalau di Damaskus kan universitas negerinya itu ada Universitas Damaskus, Universitas Aleppo, itu di Suriah, dan universitas-universitas masih banyak sekali lainnya. Dan ini kampus yang saya masuki merupakan dahulu masih swasta, namun beberapa tahun yang lalu sudah diakreditasi berubah menjadi universitas. Tadinya IAIN, namanya itu kalau di sini dulu namanya Mahat, kalau di Indonesia institut gitu Bu ya. Namun sudah dapat perpres dan berubah nama menjadi universitas. Jadi sudah setara dengan universitas negeri, yaitu salah satunya Universitas Damaskus. Karena dewan pengajarnya pun sama. Dari Universitas Damaskus juga ngajar di kampus kami, yang mana kampus kami dahulunya swasta, pendirinya almarhum Syekh Ahmad Kaftaru. Beliau merupakan Grand Mufti Suriah pada masanya. Oke, iya. Ini sekali lagi nanya soal masalah mazhab yang dipelajari di kampus. Semua mazhab atau khusus Ahlus Sunnah aja? Untuk di kampus kami, ini latar belakang saya juga memilih kampus Biladus Syam cabang Ahmad Kaftaru, itu karena memang kita memiliki hampir 90% kesamaan dengan Indonesia. Jadi dari segi akidah, kampus kami berlatar belakang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan
mazhab fikihnya kita mengikuti mazhab Syafi'i. Ada juga kampus-kampus lain, salah satunya yaitu Universitas Fatah, itu mazhabnya sama Ahlus Sunnah, dan fikihnya hanya berbeda di mazhab fikihnya, mereka mayoritas Hanafi. Dan di kampus-kampus, buku-buku yang diajarkan kepada kami itu perbandingan mazhab. Rata-rata kita mempelajari seluruh mazhab, 4 yang muktabar dan mazhab-mazhab lain yang sudah terdegradasi ataupun bahasanya sudah tidak memiliki penerus seperti itu, Bu. Jadi kita di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Iya. Saya tadi pagi itu kepoin ini Facebooknya Mas Leon ya. Jadi saya lihat banyak banget foto-foto. Saya pikir lebih asik kalau kita langsung lihat fotonya, lalu kita minta Mas Leon untuk cerita ini apa sih yang ada di foto ini. Saya cuma ambil 4 ya, nih yang menarik perhatian saya gitu. Nah, nah ini foto apa nih Mas Leon? Ada di masjid apa ini? Kalau ingat ini saya menghela nafas panjang, Bu. Sedih. Kenapa? Ini foto sekitar 5 bulan yang lalu, tepatnya di Masjid Bani Umayyah di Damaskus. Momen ketika sholat jenazah salah satu orang tua ataupun guru kami yang telah membimbing kami, bahkan kita anggap sebagai ayah sendiri ya, yaitu Syahid Adnan Al-Afyuni. Beliau adalah wakil rektor universitas kami, dan beliau juga menjabat sebagai mufti Damaskus Suriah. Di lain itu juga beliau adalah ketua atau anggota Dewan Rekonsiliasi Nasional Suriah, yang mana beliau syahid atau gugur dalam tragedi bom yang dipasang atau dirakit di mobil beliau saat beliau sedang memberikan kajian rutin di salah satu masjid di Damaskus, yaitu distrik Qudsaya, yaitu tepat pada hari Kamis malam Jumat, sama seperti kejadiannya Syahid Al-Buti. Jadi ini ketika itu lautan manusia, Bu ya, hadir untuk perpisahan, melepaskan kepergian almarhum Syahid, yang mana beliau merupakan dijuluki Syahidul Haq, yaitu salah seorang martir atau syahid yang membela kebenaran di Suriah. Karena berkat beliau ini, rakyat Suriah itu didamaikan antara pihak para yang bertikai, antara pemerintah dan juga rakyat. Itu banyak sekali nilai-nilai positif yang diambil. Beliau memberikan rekonsiliasi nasional. Karena itu beliau sudah berhasil memberikan kedamaian hingga pada akhirnya beliau menjadi target kelompok ekstremis, yaitu tragedi bom bunuh diri tersebut. Ya, saya dengar itu beritanya, dan kalau nggak salah saya sempat menulis juga tentang beliau. Beliau kan pernah ke Indonesia ya? Ya, beliau sering sekali diundang di majelis Habib Lutfi Pekalongan, dan juga pesantren-pesantren alumni dan juga pesantren-pesantren secara umum di Indonesia untuk memberikan rihlah atau safari dakwah tentang kemoderasian dakwah di Suriah, mulai dari Aceh mulai dari ujung Indonesia sampai ujung lagi beliau hampir sudah hadir gitu. Dan beliau sering mengisi di institusi universitas perguruan tinggi ataupun di pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan pada umum. Saya juga merinding lagi, ingat lagi nih, tadi saya ambil acak aja gitu Mas Leon fotonya gitu kan. Ada masjid, terus ramai sekali, apalagi sekarang kan sedang COVID gitu. Saya pikir kenapa kok berdesak-desakan gitu. Saya tidak baca caption fotonya tadi. Ya, ini foto kedua nih Mas Leon, saya tadi nemu juga. Ini lagi musim salju ya?
Ya, ini bulan Februari 2021 Bu Dina. Baru sekitar 3 bulan ya kurang lebih. 2 bulan. Oke, berarti di sana itu 4 musim ya? Ya, benar 4 musim Bu Dina. Ya, ini mungkin buat teman-teman sebagian mungkin ada yang belum tahu bahwa di beberapa daerah, beberapa negara di Timur Tengah itu ada 4 musim. Jadi ada salju juga kayak di Eropa gitu ya. Baik itu di Suriah, di Iran. Nggak tahu kalau negara lain saya kurang tahu. Libanon ada salju juga nggak? Libanon, Suriah, Jordania, sama Palestina itu masih dalam lingkup negeri Syam, jadi musimnya juga memiliki 4 musim Bu. Oke. Ada saljunya juga. Cuman kayaknya yang paling lebat itu saljunya di Lebanon dan Suriah, karena dataran tingginya lebih banyak. Nah, makanya saya juga nulis buku tuh judulnya Salju di Aleppo, karena memang buku itu kan menceritakan ini ya, sebenarnya awal penulisan buku itu terkait dengan peristiwa Desember 2016 ketika tentara Suriah itu mengambil alih Aleppo, dan waktu itu memang setelah akhirnya bebas itu salju turun gitu kan waktu itu. Ya, akhirnya makanya saya kasih judul buku saya itu Salju di Aleppo. Kita lanjut ke foto berikutnya nih Mas Leon. Apa nih cantik-cantik nih? Ini foto sendiri kan ini? Pakai kamera sendiri nih? Ini di page salah satu relawan yang bergerak dalam lembaga Bu. Jadi ini ada namanya relawan Farik Kunna Wasanabko. Isinya itu siapa aja bisa masuk. Anak muda, cowok, cewek, kerudung, nggak berkerudung, itu mereka punya gerakan sosial yang membantu masyarakat Suriah. Itu mereka buka donasi sepanjang tahun, sepanjang hari, itu membantu baik kebutuhan pangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau lembaga-lembaga yang lain ada yang khusus, kalau ini dia umum, tapi lebih banyak ke kebutuhan pokok ini Bu. Ini foto belum lama, beberapa hari yang lalu di salah satu kampanye atau kegiatan yang membagikan kebutuhan pokok untuk warga-warga Suriah yang terdampak konflik dan mereka kurang mampu. Karena di Damaskus ini jumlahnya saya bisa katakan ratusan bahkan jutaan yang benar-benar merasakan dampak perang itu sendiri, karena memang setelah mereka kembali ke rumahnya yang dulu sempat dikuasai para pemberontak, namun rumahnya itu masih belum layak pakai. Jadi pemuda-pemuda inilah yang bergerak masuk ke ruang-ruang yang tidak tersentuh oleh media ataupun lembaga kemanusiaan. Jadi mereka membantu lebih masif lagi, khususnya di bulan Ramadan. Itu baik makanan yang sudah matang, yaitu yang sudah dimasak berupa menu nasi, lauk ayam, dan juga kadang diberi tambahan berupa minyak, beras, sayur-sayuran, gula, dan lain sebagainya. Itu memang ini fotonya agak buat kaget ya, setelah saya upload itu banyak yang bertanya, rupanya seperti ini di Suriah. Banyak yang orang tidak tahu gitu. Di Suriah kan gambarannya orang-orang di Indonesia pakaiannya mungkin rapat, hitam, tertutup semua gitu. Karena itu yang tidak diberitakan oleh media-media mainstream. Jadi saya berusaha memberikan gambaran yang di lain sisi. Ini loh Suriah gitu, wajahnya, coraknya seperti ini gitu. Mereka pemuda-pemudi itu berbaur, bahkan saya yakin di antara mereka ada yang non-muslim bergerak dalam gerakan sosial ini ketika bulan Ramadan sekalipun. Gitu, Bu. Kalau itu saya ngikutin ini fanpage-nya Pierre Lecour. Itu dia kan Katolik kalau nggak salah. Dia juga bersama-sama dengan warga Suriah yang non-muslim dan muslim bersama-sama di Aleppo itu juga bagi-bagi makanan juga. Ada tuh foto-fotonya. Jadi memang Suriah ini memang sebenarnya negara yang sangat beragam, dan
majemuk ya, ada berbagai agama, ada berbagai mazhab. Dan saya sebelum perang datang ke sana itu juga menyaksikan semua itu biasa-biasa aja gitu ya. Jadi pusat-pusat peziarahan juga orang-orang datang nyaman dan aman itu ya ke sana berziarah. Kemudian pusat-pusat turisme untuk jalan-jalan. Ada ini kan ya di sana tuh saya ingat makam yang gede banget tuh, makamnya anaknya Nabi Adam, ya nggak? Pernah ke sana nggak, Mas Rian? Benar. Saya pernah 2 kali ke sana, Bu. Itu pun setelah konflik, yaitu tepatnya 2019 tahun baru. Jadi memang di situ daerah dulunya dikuasai pemberontak, tepatnya itu di Zabadani, pinggiran Damaskus, dekat dengan pegunungan yang penuh dengan salju di foto yang kedua tadi. Itu sebelum kita ke sana ada namanya daerah Zabadani, dan itu dulu dikuasai para pemberontak bersenjata. Dan setelah aman dan dibebaskan, banyak baik orang lokal ataupun orang asing seperti kami berkunjung ke sana untuk ziarah ke makamnya Nabi Habil, kita nyebutnya, karena banyak orang tidak tahu juga di Damaskus itu terjadi tragedi pembunuhan manusia pertama kali di muka bumi, yaitu ketika Qabil membunuh saudaranya si Habil di lereng Gunung Kosion dekat rumah saya sini. Ada makamnya Nabi Habil, panjangnya kisaran kurang lebih 5 meter atau sampai 7 meter gitu, panjang besar gitu. Dan kita bisa berkunjung ke sana kapanpun waktunya. Iya, jadi itu waktu saya ke sana saya langsung wah berarti orang zaman dulu emang tinggi besar gitu ya, kayak raksasa gitu. Iya. Benar Bu. Nah, apalagi manusia generasi pertama sekali gitu. Iya betul. Jadi kisah tentang anaknya Nabi Adam yang dimakamkan di Suriah itu di Damaskus itu sekaligus juga menunjukkan bahwa memang Damaskus dan juga Aleppo juga itu adalah beberapa dari sedikit kota-kota di dunia yang sangat tua dan hidup terus gitu ya kan. Banyak kota-kota tua terus nggak lenyap atau punah, tapi Damaskus ini dari zaman dulu tuh hidup terus sampai sekarang bertahan. Mudah-mudahan selanjutnya juga meskipun telah digempur perang luar biasa ya, diserang oleh luar biasa NATO itu ya, negara-negara terkuat di dunia itu bersama-sama itu menggempur Suriah meskipun lewat proksinya. Ada juga Amerika Serikat juga langsung menyerang, mengirimkan rudal, kemudian juga istilahnya pasukan bersenjata yang datang dari berbagai negara di dunia, sampai 100 kabarnya 100 negara di dunia itu berusaha menggempur Suriah, tapi alhamdulillah Suriah sampai hari ini masih bertahan. Dan luar biasa, Mas Leon ini salah satu orang yang bertahan terus di Suriah ya selama perang dari 2011 sampai hari ini, hadir terus di Suriah, tetap konsisten belajar di sana. Nah, selama masa perang ini pernah mengalami nggak, Mas Leon, ada bom atau nyaris kena misalnya? Sering Bu ya, jadi sering. Mungkin sering memang kita waktu itu rentang antara 2013, 2012, 2013 sampai 2018 itu kita harus benar-benar kalau mau jalan keluar rumah itu harus baca situasi nih gitu. Kita benar-benar kalau keluar rumah ini taruhannya nyawa nih gitu, standarnya gitu. Jadi kita harus baca berita, misalkan ada kejadian apa, dan kita menghindari tempat itu supaya kita nggak terperangkap lah bahasanya gitu. Dan kejadian yang mungkin sulit saya lupakan lah bahasanya sampai sekarang itu suara ledakan, baku tembak. Misalkan kecil, kita itu kalau tidur dulu nggak pernah minyak lah bahasanya gitu. Baik di siang hari kita istirahat atau di malam hari pun suara-suara itu sangat-sangat membuat kaget dan terkejut gitu. Bagaimana tidak, misalkan kita tinggal di lantai 3 di sebuah apartemen,
itu kalau mendengar suara ledakan bom bunuh diri di satu titik yang dekat dengan kantor pemerintahan atau kantor militer seperti kantor polisi, itu minimal kaca rumah bergetar, dinding rumah dan kaca itu getarannya ya kalau tidur kita tersentak lah gitu, langsung teriak gitu, apa itu gitu dan nggak bisa tidur lagi, baik di siang hari di malam hari. Itu yang pertama, hanya tidur itu sangat sulit sekali dulu, belum lagi yang baku tembak seperti itu. Dan yang kedua, misalkan kita sedang kuliah nih di lantai 5 di kampus kami, karena para pemberontak itu kan mengepung ibu kota di pinggir-pinggir gitu, dikelilingi gitu. Jadi mereka berusaha ingin masuk ke ibu kota, ingin menguasai kantor-kantor pemerintahan. Namun mereka tidak sanggup, tidak mampu karena sudah dihalau oleh Tentara Nasional Suriah di perbatasan-perbatasan desa sebelum masuk ke kota. Cara satu-satunya para pemberontak untuk bisa memecah fokus ataupun supaya tentara Suriah itu bisa ditipu daya dengan melemparkan mortar atau rudal yang dilemparkan dari luar kota, yang titik koordinatnya itu masih ngacak. Jadi mereka memasang mortar tembak ke udara, namun targetnya itu sasarannya tidak jelas. Jadi sepanjang tahun, selama kurang lebih 6 tahun, ibu kota Damaskus itu dihujani oleh mortar dan rudal-rudal yang tidak memiliki mata gitu. Jadi membabi buta bahasanya gitu. Mereka melemparkan dan random gitu. Nah, targetnya kampus kami, rumah-rumah sipil, jalanan, terminal, rumah sakit. Itu korbannya banyak sekali. Dan satu hari ketika di kampus kami sedang kegiatan belajar mengajar berlangsung jam 2 siang, itu random bisa kejatuhan sampai 5-6 rudal di sekitar kampus kita. Bahkan di lantai paling atas, lantai 7, kampus kami pun pernah kena target serangan beberapa rudal tersebut, hingga menyebabkan beberapa mahasiswa dan mahasiswi serta dosen terluka. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun terluka dan kerusakan gedung seperti itu. Dan di belakang kampus kami juga ada satu kantor Bulan Sabit Merah yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk menyelamatkan orang-orang sakit dan juga korban perang. Itu tepat di kantornya itu juga kena beberapa mortar itu tadi. Bahkan ketika kita pernah sedang belajar, dosen kami pun umurnya sudah tua kan, kaget dan gemeter gitu. Kita udahkan dulu pelajaran hari ini, kita lihat sebentar, lalu kita pulang gitu. Jadi kita lihat dari lantai 5, kita melihat sudah berdarah-darah gitu yang terkena di ledakan efek dari rudal itu tadi. Karena kalau sudah meletup dan kena percikannya itu bisa tembus, jangankan badan manusia Bu, jadi tembok saja cor-coran itu yang beton itu bisa hancur, bagaimana juga badan manusia. Dan ketika itu kita melihat berdarah-darah dari lantai 5, itu udah nggak sanggup lagi, udah langsung diliburkan, langsung pulang. Dan pernah juga yang mungkin paling dekat dengan badan saya sendiri, itu ketika di mobil bis angkutan umum, saya sedang bepergian di bis, dan itu penuh transportasinya, bis umum dengan rakyat Suriah. Ketika kita berhenti di lampu merah, di seberang jalan itu ada taman yang isinya itu anak-anak, orang tua, keluarga-keluarga yang biasanya itu mencari hiburan di waktu kosong. Jadi di Suriah ada taman-taman di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu sama. Jadi ketika itu jaraknya hanya beberapa meter saja berarti. Ketika saya dalam mobil dan rudal jatuh tepat di seberang jalan gitu. Jadi waktu itu hampir copot lah jantungnya. Semua orang berteriak, nangis, dan berzikir gitu. Sampai pada akhirnya sopir pun menenangkan seluruh penumpang, dan kita melihat di seberang jalan itu anak-anak, ibu-ibu yang sudah berlumur darah, sudah pokoknya kalau dilihat udah nggak kuat gitu, dan pada nangis gitu, pada berlarian, berhamburan. Itu hari-hari
di ibu kota Damaskus merasakan bagaimana kengerian mortar-mortar para pemberontak menghujani ibu kota sepanjang beberapa tahun. Jadi kita mahasiswa Indonesia kalau ada kejadian seperti itu langsung kita share di grup untuk hari ini jangan keluar dulu karena serangan sedang masif seperti itu. Jadi kita di rumah aja. Kurang lebih seperti itu Bu Dina. Mohon maaf panjangan. Iya, serem banget. Ya, saya kan memang mengikuti juga dengan intens ya kejadian di Suriah karena sering menulis. Tapi tentu akan jauh berbeda dengan yang mereka yang merasakan langsung ya seperti Mas Leon. Jadi misalnya saya berkali-kali menulis tentang daerah di pinggiran Damaskus yang dikuasai oleh let's say pemberontak gitu ya. Kelompok-kelompok Jais al-Islam, Ahlul Syam, terus dan kelompok-kelompok lain lah ya. Itu kan mereka menduduki Damaskus, bukan Damaskus, pinggiran Damaskus ya. Pinggiran Damaskus ya. Itu memang mereka melemparkan mortar dan juga bom ke arah kota, ke arah Damaskus. Benar. Jadi kemudian tahun 2018 ini postingan saya di Facebook sebelumnya ini tahun 2018 itu tentara nasional Suriah mengambil alih lagi wilayah itu, wilayah yang tadinya diduduki oleh milisi-milisi ya Mas Leon menyebutnya pemberontak, kalau saya lebih sering menyebutnya teroris ya karena melakukan aksi teror. Kalau aksi teror sama Bu. Sebenarnya sama ya. Satu inilah. Ya, jadi memang media Barat terutama itu menyebut mereka tuh moderate rebels atau rebel atau pemberontak gitu. Tapi kan ketika ini yang saya jelaskan di podcast saya yang serial yang kedua ya, definisi terorisme itu apa? Jadi ketika melakukan serangan secara acak dan korbannya benar-benar acak itu dan beberapa karakteristik lain, silahkan tonton yang bagian kedua, yaitu sebenarnya bisa disebut sebagai teroris gitu. Tahun 2018 alhamdulillah sudah diambil alih ya Mas Leon. Nah sekarang berarti tidak ada lagi ya serangan-serangan dari pinggiran itu? Tidak ada Bu, bahkan kita sudah bisa masuklah ke lokasi-lokasi tersebut, namun dengan izin tentunya untuk melihat ini loh bekas peninggalan mereka gitu, para milisi dan teroris serta pemberontak. Sebenarnya itu hanya penamaan aja, mereka sama lah pemikiran dan ideologinya sama gitu, teroris bajunya gitu, banyak bajunya aja yang beda gitu. Jadi kita bisa lewat, kita bisa lihat, kita bisa menilai ini loh peninggalan mereka gitu. Jadi mereka menguasai satu daerah, rakyat sipil itu dijadikan tameng, dan ketika operasi militer dijalankan, sipil dievakuasi, baru mereka melawan pemerintah Suriah head to head gitu. Jika kalian ingin menyerah, kita bisa berikan keselamatan, jaminan kalian tetap hidup gitu untuk dipindahkan ke perbatasan Turki gitu. Kalau untuk yang asing kan bisa keluar. Jadi setelah kita bisa melihat, ya itulah yang mereka hasilkan gitu, teror dan kehancuran semata lah, tidak bisa meninggalkan satu hal positif yang benar-benar memperjuangkan hak warga Suriah seperti itu. Iya, memang sih kalau kita lihat videonya kan waktu pembebasan Guta itu di pinggiran Damaskus ya, itu kan wah luar biasa ya, hancur lebur gitu kan, gedung-gedung, rumah-rumah itu nggak bisa ditempati lagi. الله يهديك يا عمي.
Setelah dibebaskan, akhirnya kan mulai muncul kesaksian ya, apa sih yang dulu terjadi selama mereka ditahan, nggak boleh keluar kan dari Guta itu oleh kelompok-kelompok teror ini. Bahkan saya punya cerita khusus, Bu. Ini langsung dari teman saya. Waktu itu saya masih di asrama. Dia mukanya murung gitu. Dia cerita gitu. Saudara saya, sepupu saya, dan sama orang tuanya itu mati hari ini. Jadi dia sedih sekali lah menceritakan. Kenapa gitu? Itu tepat 2018. Dia cerita, yaitu mereka kan ini pemerintah Suriah mau operasi militer nih untuk mengusir para teroris. Namun saudaranya kawan saya itu sipil biasa gitu, sipil dan tinggal di lingkup teroris tersebut. Mereka itu ingin dievakuasi terlebih dahulu oleh pemerintah keluar dari zona teroris tersebut. Namun belum sempat mereka menyelamatkan diri untuk dipindah ke dalam ibu kota mencari keselamatan, mereka itu ditembaki langsung, ditembaki dan sampai berletak di jalan sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Itu karena mereka ingin menyelamatkan diri dan menjauhi dari kelompok-kelompok teroris tersebut, dan itu nyata saya dengar dari cerita kawan saya sendiri yang saya kenal. Iya, memang sebelum serangan, terutama waktu di Aleppo itu yang saya ikuti lebih intens kan, pemerintah itu sebelum akhirnya mau menyerang kawasan Aleppo Timur, ingin mengambil alih lagi kawasan yang diduduki oleh para teroris ini, mereka kan membuat ini jalur koridor penyelamatan. Jadi rakyat sipil disuruh keluar dulu, baru kemudian head to head perang gitu kan. Tapi itu dihalangi, orang-orang sipil itu dihalangi untuk keluar gitu. Benar. Dijadikan tameng. Iya betul. Oke, lanjut ke foto berikutnya. Nah, foto apa nih Mas Leon? Ini foto di salah satu gereja di kompleks umat Kristiani di komplek, kita nyebutnya Old Damaskus. Kalau di Indonesia ini apa ya, Damaskus kuno atau yang tua, daerah Damaskus yang dulu kan Damaskus kecil gitu di dalam pagar 7 gerbang gitu. Jadi ada salah satu komplek namanya Bab Tumah. Di situ ada mayoritas umat Kristiani, umat Kristen, dan gerejanya ada banyak. Jadi kita kadang kalau misalkan musim Natal atau hari Paskah itu kita ngelihat beberapa karnaval, baik di dalam maupun di luar gereja, yang mana itu anak-anak sekolah yang memberikan partisipasi berupa karnaval seperti drum band, iring-iringan gitu. Jadi di Damaskus, yang daerah Damaskus yang benar-benar kuno itu lama, di komplek umat Kristen ada Natal itu sangat ramai. Jadi kita sering sekali melihat dan hadir di acara untuk sekedar melihat atmosfernya, supaya kita tahu bagaimana umat Suriah itu, rakyat Suriah hidup bergandengan. Bahkan gereja di samping masjid ketika malam Natal mereka sedang ada acara salat Isya berkumandang, mereka di gereja berhenti sejenak untuk mendengarkan azan lalu lanjut kembali. Itu salah satu gambaran kerukunan umat antar agama di Suriah, Bu Dina. Terus kalau misalnya sekarang nih bulan Ramadan gitu kan, saya pernah baca tulisan Mas Leon tuh tentang orang-orang Suriah tuh bagi-bagi makanan gitu ya? Iya, itu sudah menjadi tradisi atau adat rakyat Suriah, khususnya di Damaskus yang saya tempati. Itu memang dari zaman dahulu sekali, itu memang rakyat Suriah suka berbagi, Bu. Jadi kalau zaman dahulu, cerita salah satu dosen saya, yaitu salah satu dosen bahasa Arab saya, berkata dulu itu kita di Damaskus jarang sekali orang memiliki mobil misalnya. Sekali ada yang datang masuk ke kota, itu mobil isinya penuh dengan sembako. Jadi orang yang bawa mobil tersebut
bawa sembako, ngetok pintu, taruh depan pintu, langsung pergi. Jadi orang yang buka rumah, yang buka pintu, yang punya rumah, lihat di depannya sudah ada bantuan dan sumbangan seperti itu tadi. Jadi tradisi Rakyat Suriah seperti itu. Bahkan bukan di bulan Ramadan saja, itu di luar Ramadan pun seperti itu. Rakyat Suriah kan dikenal sekali dengan dermawanannya, karena memang itu sudah turun-temurun ya. Jadi seperti memberi tangan kanan yang tangan kiri nggak tahu. Sering sekali kita melihat fenomena atau kejadian ini, bahkan kita mengalami sendiri gitu. Baik di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi dosen saya tersebut dulu cerita, orang kaya itu pasti punya list atau daftar keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang berhak dibantu gitu. Jadi dalam setiap beberapa tempo sekali pasti bantuan atau sumbangan itu nyampai ke mereka. Saya dengar kan sistem pemerintah di Suriah itu kan sosialisme ya, sosialis demokratis ya. Biasanya pemerintah sosialis itu kan banyak memberikan subsidi kepada rakyat. Benar. Ya. Jadi model sistem sosialis demokratis yang ada di Suriah ini, untuk kebutuhan pokok warganya itu full subsidi, mulai dari ketahanan pangan. Itu di sini ada yang namanya seperti toko khusus punya pemerintah, itu harganya jauh di bawah toko-toko milik warga, dan itu subsidi mulai dari sayuran, beras, minyak, gula, itu full subsidi. Jadi seperti roti sendiri, misalkan roti itu rakyat Suriah hanya, misalkan kalau kita rupiahkan, hanya cukup mengeluarkan 1.000 rupiah, padahal untuk pembuatan roti itu memakan biaya sebesar 7.000 rupiah. Jadi pemerintah harus rugi sebanyak 6.000 rupiah untuk menjamin kebutuhan pokok warganya gitu. Hanya keluar 1.000 rupiah, padahal bahan dasarnya saja 1.000 itu nggak dapat yang mentah. Ini warga Suriah menerima yang matang berupa roti, dan harganya nggak balik modal lah bahasanya kalau pemerintah itu. Dan masih banyak lagi, ada namanya Suriah Litijaroh atau Syrian Trading, itu tadi toko ataupun koperasi pemerintah yang isinya full seluruh kebutuhan utama rakyat Suriah ada di situ, dan harganya selisihnya lumayan dengan toko-toko milik warga atau penduduk umumnya gitu. Jadi rakyat Suriah memenuhi koperasi tersebut setiap harinya. Wah. Dan apalagi ya, seperti selain roti, misalkan bensin juga ya, itu subsidi, pendidikan, kesehatan, dokter, ke rumah sakit, itu rakyat Suriah sangat tidak mengeluarkan uang lah bahasanya. Mengeluarkan pun hanya, kalau bahasa Arabnya itu romzi, seperti apa ya, kayak formalitas lah untuk administrasi gitu aja Bu. Berarti kalau mahasiswa Indonesia di Suriah pengeluarannya nggak terlalu besar ya untuk keperluan sehari-hari, makan, atau kalau misalnya sakit, kalau mau ke dokter gitu? Enggak. Bahkan harga obat sekalipun kalau kita sakit itu Bu ya, di sini kan pembuatan obat juga sangat, produksi obat sangat tinggi, pabrik-pabriknya banyak, dan dijual di apotik-apotik itu dengan harga yang sangat murah sekali. Jadi kita pergi ke dokter gitu misalkan, hanya cek nanti butuh obat apa, kita suruh ke apotik, harganya itu kayak kita buang duit gitu Bu, sangat murah sekali. Kebutuhan mahasiswa di sini tuh kalau kita hitung dalam 1 bulan yang di luar asrama itu, kalau 1 juta itu udah bisa hidup mewah Bu. 1 juta udah bisa hidup mewah sekali di sini. Itu kita udah bisa bayar kos-kosan, udah makan, udah bisa jajan, udah bisa transportasi kemana-mana, karena transportasi juga itu tadi seperti yang saya sebutkan. Misalkan roti harganya aslinya 7.000 hanya dijual 1.000 rupiah. Transportasi pun sama, dalam kota itu jauh dekat. Misalkan aslinya angkutan umum itu misalkan 5.000, ini kita cuma suruh bayar 1.000.
sangat murah sekali, jauh dekat. Jadi ya kalau mahasiswa pasti hidup di sini. Walaupun nggak dikirim dari keluarganya pun, insya Allah hidup, Bu. Wah, ini yang Karena kedermawanan itu tadi. Yang nonton ini, yang apalagi yang teman-teman yang memang berminat studi agama, kayaknya pengen dapat beasiswa juga nih, pengen ke Suriah juga nih dengar cerita seperti ini. Tapi kalau Makanya ini di sini kita masih sedikit gitu. Kalau yang di Indonesia pengen ke sini silakan, dan itu kesempatan sangat terbuka sekali, Bu. Justru kita sangat senang untuk orang Indonesia bisa mengetahui lebih jauh permata atau intan Suriah itu tadi yang di Timur Tengah masih banyak orang yang belum ketahui. kalau kampus umum gimana, Mas? Misalnya pengen belajar kedokteran misalnya, atau pengen belajar ilmu kimia, ilmu fisika, itu ada yang memberikan beasiswa juga nggak di Suriah? Harusnya sih ada, sebelum 2010 ada, namun karena konflik jadi belum ada. Dulu ada MOU-nya, Bu. Setahu saya mendengar dari salah satu staf kedutaan yang berkecimpung di dalam hal itu, yaitu bagian sosial budaya di KBRI, itu mengatakan dulu sebelum konflik ada, namun karena konflik MOU-nya itu kan terbatas beberapa tahun gitu, setiap misalkan 3 tahun sekali harus diperpanjang kontraknya. Itu Universitas Damaskus dan universitas negeri lainnya itu harusnya ada, dan harusnya juga kerjasama diperkuat lagi, karena emang MOU-nya kontraknya itu hanya beberapa tahun dan harus diperbaharui setiap beberapa tahun sekali. Jadi yang mungkin nanti PR untuk kedutaan dan lain sebagainya bisa melanjutkan ke Indonesia, pihak universitas di Indonesia menjembatani supaya bukan hanya jurusan agama aja yang sejauh ini kita hanya di Kemenak, misalkan di universitas di Indonesia melakukan kerjasama, teken MOU, dan itu bisa sekali jurusan umum, kedokteran, kimia, engineering, teknik, dan lain sebagainya, sangat banyak sekali di sini. Ya, amin. Mudah-mudahan ya ada lebih banyak lagi beasiswa, atau mungkin kalau biaya sendiri juga pasti murah ya, karena kan SPP-nya di sana murah kan? Ya, kalau untuk yang jurusan agama dan universitas tempat kami itu 1 tahunnya itu sekitar, kalau dirupiahkan tahun kemarin sekitar 400.000 lira. Untuk yang terbaru ini, Bu, 400.000 itu kisaran 1.300.000 1.400.000 1 tahun. Ya, dalam artian di sini ya 2 semester berarti. Wow. Jadi cuman 1,5 juta itu udah sisa lah gitu. Wah, keren banget. Di sini di Unpad itu 1 semester 6 juta. Ya, ada sih 1 semester 6 bulan. Ya, ada sih yang misalnya kalau memang kurang mampu ya bisa ada yang dapat keringanan, tapi anak saya tuh 6 juta tuh 1 semester. Oke. Ya, jadi ya lumayan. Itu belum yang lain-lain tuh kan, belum jajannya, belum bensin kalau ke kampus, terus beli ini beli itu, ya mahal ya. Berarti jauh lebih mahal ya dibanding dengan biaya di Suriah. Ya, benar, Bu. Ya, mungkin udah cukup lama nih kita ngobrol, Mas Leon. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa disambung lagi. Minimalnya dari obrolan kita tadi terkonfirmasi banyak hal yang saya pernah tulis juga di buku gitu ya. Gitu. Amin. Makasih banyak ya. Juga untuk makasih banyak sudah memberikan kesempatan berbagi cerita di podcastnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadikan pelajaran supaya kita ini punya bangsa atau negara yang patut kita syukuri dan kita jaga bersama supaya tidak terjadi apa yang sudah terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Suriah khususnya, karena keamanan suatu negara itu sangat mahal sekali harganya. Ketika sudah pecah, kita tidak bisa merasakan namanya sebuah ketentraman untuk beribadah, untuk beraktivitas sehari-hari, untuk mencari nafkah, untuk belajar. Itu sangat-sangat mengerikan. Mudah-mudahan Indonesia dijauhkan dan kita tetap
rukun antar umat beragama, bahkan umat seagama yang berbeda latar belakang. Itu Bina. Terima kasih. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, setuju sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mas Leon. Kita perlu menjaga negeri kita. NKRI ini kayak kapal ya, kalau bolong dan bocor, yang tenggelam kita semua. Berarti kita semua juga harus bersama-sama menjaga ya, terutama menyuarakan toleransi, menyuarakan anti radikalisme, anti terorisme gitu ya. Makasih sekali lagi Mas Leon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.